إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya bisa istiqomah, ya, bisa menjalankan sholat tarawih berjamaah dan witirnya, mendengarkan kajian. Insya Allah itu semuanya adalah atas berkat izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, mungkin kita akan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di luar masjid ini, ya, buka bersama, si macam-macam, ya. Kalau kegiatan undangan buka bersama, ya, wis buat kantor parane, ya. Nah, buka bersama di masjid sih buat nopo-nopo, ya. Ada waktunya sudah disusun. Kalau buka bersama di luar di paru itu malah sesuai dengan ngobrol itu. Alhamdulillah para jamaah, saya mengajar yang pertama. Marilah kita rapatkan lagi, ya. Kita rapatkan lagi barisan kita. Kalau Rasulullah bertanya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayul amal afdal, gitu, ya. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama? Rasulullah menjawabnya, as-sholatu ala waktiha. As-sholatu ala waktiha itu diartikan dengan sholat di awal waktu. Ya, masalah sholat itu ada ditunda-tunda. Lah sholat ada langsung liane ditinggal. Kenapa? Ya, sholat itu sangat penting untuk kehidupan kita. Sholat itu juga adalah solusi daripada hidup kita. Makalah dengan sering mendengarkan pengajian-pengajian puas apa uang, ya, itu mengatakan bahwa semakin sholat kita baik, maka hidup kita juga akan semakin baik. Makanya monggo kita berusaha sedemikian rupa supaya kita sholatnya tambah hari tambah baik, ya, kualitasnya ataupun kuantitasnya ini harus kita perbaiki lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, sesuai yang disampaikan oleh takbir tadi, saya akan menyampaikan tentang tip gimana bisa sabar. Sabar itu kata yang gampang, ya, gampang diucap, tapi melakukan ini angel. Kadang-kadang spontanitas kita itu langsung nggak bisa sabar, ya. Istri kita ngomong gini kita langsung nyaut. Nah, berarti kita kurang terbiasa yang namanya sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu adalah kemampuan, ya, kemampuan kita manusia ini untuk menahan emosi, keinginan, ya, dan orang itu memilih jalannya Allah, ya. Oh, keinginan itu biasanya kenapa Bapak keinginan itu harus kita cegah? Karena apa? Dalam Al-Quran Allah mengatakan inna nafsala amaratum bisu. Sebab apa? Keinginan itu sumbernya adalah dari nafsu, para jamaah, dari nafsu kita. Dan nafsu itu cenderung mengajak kepada yang jelek. Illa ma'alhima rabbi, katanya Allah dalam Al-Quran, kecuali nafsu yang sudah, ya, bahasanya itu dirahmati oleh Allah dengan Al-Quran, dengan ajaran-ajaran Islam itu, juga dengan hadisnya Rasulullah. Itu terbimbing yang namanya nafsu itu. Karena Allah, para jemaah, karakter daripada nafsu adalah ya muqallibal, kalau kita berdoa kan ya muqallibal qulub, ya Allah, ya zat yang membolak-balikkan hati. Memang hati itu begitu sifatnya, karakternya begitu. Kadang-kala itu naik, ya. Kadang-kala di Anda itu sudah muda, kadang-kala rodok malas sedikit. Itu tuh namanya nafsu, ya, seperti itu. Apa? Hati itu ya seperti itu. Ya. Makanya monggo hati itu kita biasakan, kita bimbing, ya. Lek ana adzan dan budal salat jamaah, ya, ditinggal. Insya Allah kalau kita terbiasa
itu tidak tinggal terus gak enak ya. Nah, itu namanya hati seperti itu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, lantas bagaimana supaya kita bisa sabar itu? Yang pertama adalah bahwa pilihan Allah, kita harus yakin bahwa pilihan Allah itu pasti baik, yang terbaik. Ya, jangan nanti mirnakan cerita seorang sahabat yang sholat itu gantian, bahasanya itu sewe, saya dia sewe sama istrinya gantian, saking mau saking gak duit, tapi dia bisa jamaah rutin. Dia jamaah sholat Jumat, sholat sehari-harinya itu bisa bersama Rasulullah. Ya. Akhirnya apa para jamaah Allah? Dia sahabat itu minta didoain Rasulullah supaya apa? Supaya dia jadi orang kaya. Rasulullah pertama menjawabnya udahlah, bahasa kita ya. Ini mulai wis enak wis api, bisa sholat jamaah wis sesuatu yang patut untuk dibanggakan gitu ya. Tapi akhirnya di hari yang lain sahabat itu minta lagi para jamaah, minta didoain sama Rasulullah supaya dia menjadi kaya. Tapi Rasulullah apa? Tetap jawabannya mesti ngono wae, bacanya begitu ya. Awakmu mulai wis dadi api, kok usah macam-macam gitu ya. Akhirnya sahabat mengendor lagi. Akhirnya mintanya ketiga kalinya para jamaah, minta lagi sahabat itu kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah supaya dia dibuat menjadi kaya. Akhirnya apa? Diberi yang namanya domba sama Rasulullah. Oke, diberi domba. Akhirnya dia sahabat itu tadi mengembalanya. Akhirnya apa? Dari dua menjadi terus bertambah. Dan itu penyakitnya tertolak ya. Penyakitnya nopo Pak Bu? Malaikat jamaah ngurus weduse lho niku. Artinya nopo para jamaah? Kekayaan itu belum tentu membuat kita bahagia. Apalagi dalam perkembangan selanjutnya, dia itu sudah nggak ikut jamaah, apalagi juga Jumatan, nggak ikut jamaah Jumat juga. Dan apalagi yang selanjutnya diminta zakatnya. Sahabat itu pedit bakal jamaah, nggak mau diminta zakatnya, padahal dia harus sudah mengeluarkan zakatnya. Ini loh para jamaah. Oleh karena itu monggo ma asoba min hasanatin fa min Allah. Sing api-api teko Allah, sing elek teko manungsa. Manungsa itu karepe lek iso ya dunia ini dimiliki kan begitu ya. Dimiliki. Tapi Allah kan tidak begitu. Jadi memang manusia itu sudah diberi jatah sendiri-sendiri. Jadi sekarang bagaimana kita bisa menerima ya qanaah, menerima apa adanya dari Allah. Kita kelola yang kita miliki itu menjadi sesuatu yang berkah untuk kita. Oke, pun katain ya, yang penting berkah ya. Apa sing penting cukup ya, tuku ini cukup ya, tuku ini cukup ya. Sing penting kan itu ya. Dados para jamaah karena Allah supaya kita bisa sabar adalah bahwa pilihan Allah itu adalah yang terbaik. Oke. Yang api-api, yang baik-baik dan yang kita miliki, yang kita lakukan adalah sumbernya dari Allah. Jadi Allah itu tidak akan yang namanya memberikan kepada kita sesuatu yang jelek, tidak. Sakit pun para jamaah, lorong itu pun sebetulnya baik untuk dia, tapi dia nggak ngerti gitu. Ya, kayak Nabi Ayub dibuat sakit sedemikian rupa. Orang udah wadah ya, korupsi macam-macam ya, dibuat sakit ya. Tapi dia mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak baik. Padahal itu adalah digunakan supaya dia ingat sama Allah. Dibuat sakit sama Allah supaya dia ingat kepada Allah. Tapi dia tidak mengerti. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Yang nomor dua, bahwa
bisa menghapus dosa. Oke. Jadi kalau kita jadi orang yang sabar, maka dosa-dosa kita juga akan terhapus. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya juga pernah mengatakan, lek wong maaf ya, lek wong miskin kok dia sabar, nanti di surga bersama saya, kan gitu ya. Nah, tapi wong miskin ini kadang-kadang kan kebanyakan ya, bukan kadang-kadang ya, gerutu, gak terima, wis pokoknya menyalahkan Allah. Aku wis nyambut gawe sikil tangga, kan kita guys ndas tangga sikil wis bahasanya wis sedina full 24 jam sik pancet ngene ae. Itu persepsi yang salah ya. Artinya apa? Jadi nyambut gawe itu memang bukan mendapat uangnya banyak ya, tapi apa namanya berkahnya itu. Seperti sahabat Ali ya. Sahabat Ali itu pernah para jamaah. Sahabat Ali itu kan jualan di pasar ya, sajian terpekan. Terus pulang itu sama istrinya ditanya, Mas, saya nggak bawa uang Mas, nggak dapat uang Mas. Enggak. Loh, kok bisa? Iya, karena memang rezeki itu tempatnya bukan di pasar. Rezeki saya kulit, saking artinya apa? Sama Allah tidak diberi rezeki pada hari ini. Ya, monggo. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah pernah bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu pernah mendengar, sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah itu pernah ngendikan, pernah ngomong ya. Apa? Ma min syai'in yusibu al-mu'minu hatta syauka tusibu illa kataballahu lahu biha hasanatan. Hasanatan. Jadi tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seorang yang beriman. Wis musibah nopo mawon ya. Loro nopo kehilangan duit nopo ya sembarang kali wae musibah ya. Sampai pun duri yang melukainya, melainkan dengannya Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan, hasanatan. Wonten tulisan digander kabeh Bapak Ibu ya. Pokoknya kita masih beriman. Enggak kena rimoro besok ya. Lari-lari sana tinggi ya. Anu di ngoten wis bahasanya itu wis gak karu-karuan. Mila menika monggo anak kita arahkan, kita pilih mulai dari kecil ya. Monggo sepuluh ngiketun bapak-bapak ya. Punya anak, aku dulu merasa kalau ini merasa mendidik anak dulu kurang bisa begitu ya, karena memang sesuai dengan keilmuannya nanti ya. Dan dia ilmu saya ngomong terus lagi seperti dari ilmu macam-macam, merasa ya Allah sedang mawon ya Allah Rabbi habli minas sholihin ngoten mawon sing penting ya. Terus para jamaah yang dirahmati Allah, monggo nggih. Yang kedua, musibah apapun yang menimpa kepada diri kita terima dengan ikhlas ya, kita terima dengan sabar. Sing bahasane ekonomi ini sih durung api, monggo sabar mawon. Insya Allah dengan sabar itu akan mendatangkan ketenangan dalam jiwa kita, ketenangan dalam hati kita, seperti itu. Yang terakhir para jamaah yang saya sampaikan, tip untuk bisa sabar adalah mengingat balasan sabar itu begitu besar. Terus yang namanya sabar itu pahalanya
balasannya ya, balasannya dari Allah itu sangat besar. Ini ada hadis dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman kepada penghuni surga, wahai penghuni surga. Mereka berkata, penghuni surga, kami memenuhi panggilanmu, kami mentaatimu. Ya, penghuni surga itu kalau maksiat ya, manut kabeh, kalau sing bangkang. Ya, Allah berfirman, apakah kalian ridho, puas? Mereka menjawab, penduduk surga menjawab, kenapa kami tidak ridho, tidak puas sementara engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari ciptaanmu. Di surga itu sudah bahasanya tercepat, tersedia berbagai macam fasilitas ya, yang dimana kita yang dulunya tidak pernah menikmati wala ainun ro'an, tidak pernah melihat, wala udhunun sami'at, tidak pernah yang namanya telinga kita mendengar, di surga itu ada semuanya. Makanya penduduk surga itu mengatakan wis puas aku nang iki puas gitu ya. Nah, monggo kita berbuat sabar agar nanti kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maukah aku berikan kepada kalian yang lebih baik dari ini? Nah, Allah menawarkan kepada penduduk surga ya. Mereka berkata, adakah yang lebih baik dari ini? Oh, sing lebih apik dari ini, bisa begitu. Allah mengatakan, berfirman, aku telah menurunkan kepada kalian keridhaanku, maka aku tidak akan marah kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Jadi Allah tidak akan pernah bahasanya memberikan musibah kepada kita ketika kita sudah di surga. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo sabar ya. Nek kula kelingan ya, cacat kula niku kan king stroke ya, king stroke. Obatnya niku mek gur siji Mas, lepen pengen sembuh. Apa? Karena saya family maksudnya. Ana obat. Sabar, pengen wae sabar terus. Terus memang harus sabar. Lek gak sabar tambah dadi molo. Nggih, mila menika monggo awake dhewe yang sekarang sudah diberi oleh Allah. Ya, apalagi yang sudah sepuh-sepuh ini gak usah mikir macam-macam ya. Mikir salatnya sing tepat maupun iso ibadah tepat ngoten mawon ya. Terus beda malih 3 hal yang bisa saya sampaikan. Sabar itu kita harus sabar karena apa? Apapun yang menimpa kita itu adalah pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang kedua, sabar itu bisa menghapus dosa. Yang ketiga, bahwa yang namanya sabar itu ya luar biasa balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para jamaah, mohon maaf